Halo Teknolovers, kembali lagi di channel Teknologi Populer. Kali ini kita akan ngomongin soal pertahanan militer suatu negara. Negara apa itu? Ya, negara ini adalah Papua Nugini atau negara tetangga kita. Meski nggak masuk dalam GFP, negara dengan populasi sekitar 12 juta orang ini diketahui selama ini telah berusaha untuk memodernisasi dan meningkatkan kekuatan pertahanan negaranya, yang relatif kecil dengan sumber dana yang kurang. Tahun lalu, Papua Nugini menandatangani Fakta Pertahanan dengan Amerika Serikat sebagai bagian dari respon AS terhadap tindakan ofensif Cina terhadap negara-negara Kepulauan Pasifik. Papua Nugini juga akan memanfaatkan kerjasama ini untuk meningkatkan kekuatan militernya melalui kolaborasi dengan militer terkuat di dunia. Lantas, seperti apa kekuatan militer Papua Nugini? Stay tune ya, kita akan ulas di sini. Pasukan Pertahanan Papua Nugini atau PNGDF adalah organisasi militer yang menangani pertahanan Papua Nugini. Ini didirikan pada Januari 1973 dan berasal dari Angkatan Darat Australia di wilayah Papua Nugini sebelum kemerdekaan. Itu memiliki anteseden di Resimen Kepulauan Pasifik, sekitar 3.600 anggota. PNGDF adalah pasukan kecil yang terdiri dari elemen tanah, elemen udara, dan elemen maritim. Ini adalah pasukan gabungan yang berfungsi untuk melindungi Papua Nugini dan wilayahnya dari serangan luar. Mereka juga melakukan tugas sekunder seperti membantu pembangunan dan keamanan negara. Pertahanan juga mendapat bantuan dan dukungan yang besar dari negara-negara seperti Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, dan lainnya, dan menyumbang kurang dari 2% dari PDB. Rencana yang ditetapkan dalam Buku Putih Pertahanan 2013 adalah meningkatkan kekuatan menjadi 5.000 personil dan menggandakan pengeluaran pertahanan menjadi 3% pada tahun 2017 dan 10.000 personil pada tahun 2030. Papua Nugini diketahui memiliki sebuah kendaraan lapis baja infanteri yang berasal dari Tiongkok, yakni WZ-551 sebanyak 16 unit, di mana kendaraan tempur ini juga jadi andalan TNI loh. Mau tahu spesifikasinya? Panser pengangkut personil ini dibuat di Tiongkok dan memiliki banyak keunggulan. Menurut situs Global Security, Panzer WZ-551 pertama kali dibuat pada tahun 1986. Tampilannya hampir mirip dengan pengangkut lapis baja beroda VAB Prancis yang dibuat pada pertengahan 1980-an. Tetapi ada beberapa hal yang membedakannya. WZ-551 jelas lebih berat, lebih panjang, dan lebih lebar. Lambung lapis baja tipe WZ-551 dilas. Dibuat dari 77 buah pelat baja, bodi mobil berbentuk kotak dengan bagian depan berbentuk baji. Pelat pelindung bawah miring ke dalam roda depan bagian bawah, geladak di kedua sisi bodi miring, atap mendatar, dan 2 jendela depan dengan bevel. Pintu belakang berukuran lebih besar. Sisi kiri dek mobil memiliki pipa knalpot dan sisi atasnya miring ke dalam. Di bagian depan mobil terdapat tempat untuk pengemudi dan komandan, tempat untuk mesin terletak di belakang pengemudi, dan tempat untuk kru terletak di bagian belakang mobil. Pada bagian atas kabin mesin terdapat pal ke atap, lubang-lubang, dan pintu besar yang terbuka ke kanan. Komandan duduk di sebelah kanan dan pengemudi di kiri mobil. Komandan berada di belakang para penembak. Pintu digunakan untuk memisahkan kabin komandan dan pengemudi dari ruang kru lainnya. Dalam pertempuran, kaca depan komandan dan pengemudi akan tertutup oleh penutup lapis baja yang berengsel di bagian atas. Saat rana diturunkan, pengamatan ke depan dilakukan melalui 3 periskop yang dipasang di atap. Salah satunya dapat diganti dengan perangkat penglihatan malam inframerah. Di bagian atas ada penutup lapis baja untuk bukaan depan dan samping komandan dan pengemudi. Pasukan menempati kompartemen mereka di bagian belakang yang dapat diakses melalui pintu besar yang berengsel di sebelah kanan yang memiliki lubang tembak dan blok penglihatan. Kompartemen pasukan memiliki 4 pal ke atap lonjong, 2 di setiap sisi. Mereka berengsel di luar dan dapat dikunci vertikal jika diperlukan. Panzer WZ-551 memiliki periskop di atas atapnya dan 4 lubang di tempat setiap sisi. Panzer WZ-551 memiliki periskop di atas atapnya dan 4 lubang tembak di setiap sisi kompartemen pasukan. Setiap sisi memiliki port penembakan pertama untuk senapan mesin 7,62 mm dan 3 port penembakan lainnya digunakan untuk senapan serbu. Setiap port penembakan memiliki ekstraktor gas. Setiap kompartemen pasukan memiliki tangki bahan bakar. Sebelum air masuk ke lambung, baling-baling trim didirikan di bagian depan.
Pada setidaknya satu prototipe pintu yang terletak di bagian bawah lambung antara roda pertama dan kedua digunakan untuk perawatan kendaraan. Kemampuan amfibi dimiliki oleh kendaraan lapis baja WZ551. Saat WMZ551 berada di air, baling-baling di bagian belakang dapat diayunkan hingga 180 derajat untuk meningkatkan propulsi. Saat mengarungi air, ia dapat mencapai kecepatan 8 km per jam. Mesin diesel Deutz BF8L413F 8 silinder buatan Jerman dengan turbocharger dan transmisi 5S111 GPA dengan konfigurasi 9 gigi maju dan 1 gigi mundur memberikan tenaga untuk Panzer ini. Mesin ini dapat menghasilkan daya sebesar 320 HP pada 2500 rpm yang berarti jika WMZ551 digunakan di jalan raya, dia dapat mencapai kecepatan maksimum 85 km per jam. Oh iya, ngomongin pertahanan Papua Nugini, Indonesia sendiri memiliki hubungan baik loh di bidang pertahanan dengan negara satu ini. Di mana baru-baru ini Papua Nugini dan Indonesia meratifikasi perjanjian pertahanan dan memperluas kerjasama keamanan perbatasan loh. Pada Februari 2024, Indonesia dan Papua Nugini telah menandatangani perjanjian pertahanan untuk memperluas kerjasama keamanan mereka, termasuk patroli perbatasan. Pada konferensi pers di Port Moresby, Menteri Luar Negeri Papua Nugini Justin Kakchenko dan Duta Besar RI untuk Papua Nugini dan Kepulauan Solomon, Andriana Supandi, mengumumkan ratifikasi perjanjian yang sempat tertunda sejak ditandatangani 10 tahun lalu. Perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini sepanjang 760 km membelah tengah pulau New Guinea. Garis pada peta adalah hasil dari era kolonial ketika pulau Melanesia dibagi menjadi pemerintahan Belanda, Jerman, dan Inggris. Ini membagi masyarakat adat yang secara tradisional berkolaborasi. Oh iya, selain melakukan kerjasama dengan Amerika dan Indonesia, Papua Nugini juga menandatangani perjanjian dengan Australia pada Desember 2023 lalu. Perjanjian ini mencakup bantuan untuk meningkatkan jumlah polisi dan membantu negara-negara Pasifik memperbaiki pemahaman mereka tentang hukum dan ketertiban. Well, meskipun ekonomi Papua Nugini adalah salah satu yang termiskin di dunia, namun negara ini mampu bekerja sama dengan beberapa negara besar ya. Keren sih, gimana menurut kalian Teknolovers? Oke, thanks for watching dan sampai jumpa di video-video menarik lainnya guys. Bye!